tak jelaskan tadi itu bagaimana sampean membangun komunikasi dengan pasien. Ya. Itu penting. Terus sampean harus paham tuh tujuannya diklat apa sih? Tujuannya diklat apa? Kita tuh ada diklat tuh ada berapa macam? Ada dua macam jenis diklat. Satu diklat SOP terapi ya. Yang kedua SOP manajerial. Ini SOP terapi, maksudnya diklat SOP terapi supaya diklatnya sesuai dengan prakteknya nanti dilaksanakan sesuai dengan SOP. SOP-nya sudah ada di situ. Itu tujuannya diklat terapi. Misalnya diklat SOP terapi bekam ya biar sama. Tapi diklat SOP manajerial untuk apa? Untuk disiplin ini manajemen Pak. Ya, jadi SOP itu ya, ada Mas Alpat, ada Instagram nih. Ini penyegaran kembali diklat ya. Jadi diklat ini supaya nanti kalian bisa menjalankan moto. Makanya ada diklat SOP manajerial tentang moto, tentang tata tertib, tentang penyelarasan. Ngerti nggak ada penyelarasan sampean? Tentang ujum. Ngerti nggak tentang ujum? Udah nonton TV-nya, MTV-nya. Ini berdua ini kan udah lama-lama orang lama nih. Ya. Tapi ini ikut diklat lagi nggak apa-apa. Iya. Untuk apa? Supaya nanti sampean bisa menggantikan posisi Bapak melatih orang baru. Karena nanti ada yang datang lagi orang baru lagi. Jangan Bapak terus yang diklat. Kamu jangan malu untuk menyampaikan gitu. Yang penting berdasarkan materi sudah ada, sudah lengkap. Jadi tujuan diklat itu supaya nanti kalian bisa menjalankan moto, menjalankan tata tertib, menjalankan ujum, menjalankan SOP manajerial dan SOP terapi. Tujuannya supaya itu paham. Nah, sekarang ini walaupun kadang-kadang orang lama juga lupa ujum 7M. 7M itu apa? Coba ingat nggak? M pertama memulai dan mengakhiri dengan doa. Ya, bagus. Tuh bagus. Sama ingat nggak? Jadi segala sesuatu kegiatan harus dimulai dengan berdoa. Minimal basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Itu M yang pertama. M yang kedua membersihkan semua yang kotor. Membersihkan semua yang kotor. Sama begitu masuk ruangan lihat apa yang kotor harus dibersihkan. Ya, Mas. Ini harus hafal ini. Yang ketiga merawat memperbaiki semua yang rusak. Kalau ada yang rusak diperbaiki. Contohnya kayak gini nih. Ini nih alat bekam di belakang banyak pada rusak, nggak ada yang perbaiki. Ini contoh hanya ngerti teori tapi prakteknya tidak dilaksanakan. Ya. Memperbaiki semua yang rusak. Yang rusak gampang itu. Ini kalau ngelihat kayak gini rusak diperbaiki. Ada. Ini kan tinggal ganti ini, tinggal ganti apa namanya? Karet. Ada nggak karetnya? Ada nggak? pada kendor. Apa? Karetnya ada pada kendor. Iya diganti maksudnya kan? Paling beli karetnya aja. Ya beli karet. Makanya tadi apa? Yang ketiga membersihkan semua yang kotor, memperbaiki semua yang rusak. Ya. Ya, yang ketiga ya. Yang keempat melengkapi semua yang diperlukan. Kalau yang diperlukan apa sih? Karet. Ya beli. Itulah arti pentingnya Mas Edi.
bagian pembelian maksudnya gitu. Apa yang perlu beli, yang nggak ada. Begitu masuk ruangan, apa sih yang kurang? Semua dilengkapi. Yang kelima, yang kelima, merapihkan semua yang berantakan. Kalau ada yang berantakan, dirapikan nih. Jangan miring kayak gini. Ini apa ini? Buang. Ini contohnya loh. Apa itu? Loh ini kok miring kayak diluruskan. Ya. Kayak gini nih yang kotor buang, dibersihkan. Ya. Ini contoh-contoh kayak gitu, sesederhana itu. Ya. Betul lihat berantakan. Ini kok berantakan sih? Ini kenapa di sini? Dirapikan taruh bawah. Ini contohnya. Taruh di situ. Dirapikan semua dirapikan. Itu yang merapikan semua yang berantakan. Nomor 6. M yang keenam. Yang keenam teh Meminimalisir biaya Iya ya. dengan pengeluaran dengan efisiensi. efisiensi. Misalnya, Mas Bro, kalau pagi-pagi ada lampu masih nyala, matikan. Kalau yang di atas nih ya, Ya. ada kipas angin masih hidup atau apa yang enggak, lampu masih nyala, matikan. Jadi meminimalisir biaya dengan efisiensi dan meningkatkan pendapatan dengan pelayanan yang lebih baik. Meningkatkan pendapatan dengan pelayanan yang lebih baik, contohnya gini, ketika bekam, orang tadinya mau 23 titik, sama tawarin biar 33 titik. Itu namanya masuk di poin ke-6, meningkatkan pendapatan melalui pelayanan yang lebih baik. Tadinya sama mau dapat komisi 23 titik menjadi 33 titik. Perusahaan juga akan dapat itu contohnya ya. Kemudian yang M yang ketujuh apa? Yang ketujuh meminimalisir. M yang ketujuh itu meningkatkan kemampuan evaluasi ya, dengan menggunakan kekuatan berpikir dan kedalaman hati. Ya Mas ya. Ini penting nih. Jadi sama harus evaluasi setiap hari, mikir evaluasi apa nih? Saya sholat malamnya kurang apa ya? Atau saya jangan-jangan nggak minta nih? Gitu. Termasuk itu dievaluasi, meningkatkan kemampuan evaluasi. Saya ulang lagi nih. Sama dengerin aja nanti, sama lihat videonya. 1. Memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Berdoa itu sama nanti doanya yang panjang bila perlu. Bila perlu loh, ya kan? Setidaknya dengan basmalah dan hamdalah. Boleh dengan doa basmalah. Kan tiap pagi sudah doa basmalah. Itu sudah memulai, sudah bagus tuh. Iya. Seperti itu. Ya. Yang kedua, membersihkan semua yang kotor. Sama bersihkan semua yang kotor. Ruangan kotor, meja kotor, lantai kotor, dibersihkan. Itu yang bersifat fisik. Tapi tahu-tahu sampean hatinya kotor, bersihkan dong. Otaknya kotor, bersihkan. Itu sama ada kecurigaan, bersihkan. Ya, membersihkan semua yang kotor itu bukan hanya fisik saja, hatimu bersihkan. Ya, itu M yang kedua. M yang ketiga, Merapikan, memperbaiki nah, semua yang memperbaiki semua yang rusak. Kalau ada yang rusak, diperbaiki. Misalnya masuk ruangan, ada jam mati, harus diperbaiki, diambil, diganti baterainya, kan gitu. Atau AC-nya mati, panggil tukang AC. Kalau nggak bisa memperbaiki sendiri kan, atau kipas anginnya sengkleh atau seperti apa, perbaiki. Tempat gambarnya miring, perbaiki, jangan sampai miring. Atau cantolannya lepas satu, ya diperbaiki. Itu namanya memperbaiki semua yang rusak. Kalau rusak pikiranmu, perbaiki. Ada rusak hatimu, perbaiki. Maksudnya itu loh. Ya. Keempat, melengkapi semua yang diperlukan.
Perlunya apa? Di ruangan ini perlu apa? Oh, belum ada kapasitas, dilengkapi dong, dilengkapi semua yang diperlukan. Semuanya dilengkapi, diperlukan. Yang diperlukan dilengkapin. Apa yang nggak ada dibelikan. Oh, ada bagian pembelian, tinggal ngomong sama Mas Edi. Yang kelima, merapikan semua yang berantakan. Di meja berantakan, di dapur berantakan, di tempat cucian berantakan. Dibereskan, dirapikan gitu. Paham ya? Yang keenam, meminimalisir biaya dengan efisiensi dan meningkatkan pendapatan dengan memberikan pelayanan yang lebih baik. Tadi contohnya kan, kalau ada kipas angin masih hidup siang-siang udah nggak dipakai, matikan. Itu efisiensi. Sampai juga gitu diterapkan dalam diri sendiri ini. Efisiensi. Saya biasa makan 4 kali. Kok 4 kali ya? Kenapa 3 kali aja nggak? Efisiensi nggak? Atau mungkin hari Senin Kamis puasa lah. Apa-apa? Ya, meningkatkan pendapatan. Gimana nih ikhtiar meningkatkan pendapatan? Dengan memberikan komunikasi sama pasien. Ini pendapatan bukan hanya menyarankan pasien untuk nambah terapak, ini nggak tambah mau gurah hidung nggak Pak, misalnya gitu kan, atau pijit Pak, tambah pijit, atau punggung kayak pekam, jadi nanti kombinasi, jadi boleh komunikasi di situ. Yang tadinya mau ngambil 1 jadi 2, misalnya. Mau coba gurah mata Pak, biar pandangan mata menjadi cerah, seperti itu. Oke, ya itu yang ke-6, M yang ke-7. Meningkatkan kemampuan evaluasi dengan menggunakan kekuatan berpikir dan kedalaman hati. Kedalaman hati itu artinya kamu harus sabar, hatinya dalam, harus berjiwa besar, jangan jadi pemarah, harus bersabar. Itu artinya dengan menggunakan kedalaman hati. Menggunakan kekuatan berpikir artinya sampean harus melihat dari berbagai aspek. Berpikir dulu, saya kok seharian kurang pikir, saya ini banyak bengong. Kenapa saya nggak belajar? Kenapa saya nggak ngamal-ngamal ke ilmu? Gunakan kekuatan berpikir. Mungkin evaluasi, hari ini saya bagaimana cara supaya dapat pasien banyak. Kita bantu ngundang pasien, berdoa. Itu kayak Mas Harsono tiap malam tuh berdoa. Mas Harsono tuh malam-malam tuh jam 2 tuh biasanya komponen Bapak tuh lagi mandi jam 2 sholat malam, berdoa untuk kita semua. Ya, walaupun dia tidak pagi nggak datang tapi malam ikut berdoa. Ya, kalian dilatih untuk evaluasi nih. Kehidupan seperti apa? Kenapa kamu berada di sini itu kenapa? Kenapa kamu berada di DWBH? Kenapa? Kok saya tidak di sana? Ini pasti ada sesuatu yang nyambung gitu. Karena mungkin di sini insya Allah jadi sampean bisa membangun kekuatan spiritualitas dan insya Allah bisa membangun ekonomi gitu. Di sini bukan hanya sebagai terapis tapi sampean dilatih untuk mengelola hidup, melatih berpikir, akan jadi leader, jadi pimpinan. Seperti itu gambarannya. Ya, itu namanya 7M.